Oke, kembali lagi. Kali ini aku mau nerusin alur cerita dari manhwa I Copy Talent yang part ke-20. Sebelumnya aku minta maaf karena sudah lama tidak upload karena ada kesibukan di dunia nyata. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Yetian melihat pertarungan antara dua warrior dari keluarga besar. Yetian kaget karena salah satunya memakan spirit tempering grass yang bisa meningkatkan kultivasinya. Yun Feng, dia wanita yang berasal dari keluarga Yun, satu keluarga yang terkenal, dan ada anggota keluarganya yang sudah berada di ranah King level, King Yunhe. Yun Feng meningkatkan kultivasinya ke tingkat transcendent. Yun Feng senang peningkatan kultivasinya berhasil. Dia mengatakan ke lawannya yang bernama He Lianbi dari keluarga He. Kalau dia meminta ampun padanya sekarang, mungkin Yun Feng akan mempertimbangkan untuk membiarkan tubuh He Lianbi tetap utuh. He Lianbi yang sedang menjaga gua itu, di mana ada harta karun paling berharga di Secret Realm, tidak akan membiarkan siapapun masuk. Dia membuat lingkaran sihir, dan biarpun Yun Feng sudah naik ke tingkat transcendent, dia yakin Yun Feng tidak akan bisa mengalahkannya. Yun Feng melotot waspada dengan teknik yang akan digunakan oleh He Lianbi. Yun Feng memusatkan kekuatannya ke kakinya, dan setelah itu dia dengan cepat memberikan banyak sekali tebasan ke arah He Lianbi. Puncaknya, Yun Feng sudah ada di samping He Lianbi dan memberikan serangan telak ke tubuh He Lianbi yang gagal mengeluarkan tekniknya dan harus menerima luka parah setelah terkena serangan dari Yun Feng. Lianbi tidak bisa menopang tubuhnya lagi dan terjatuh. Bakat kecepatan tingkat atas ditambah dengan bakat pedang angin tingkat atas. Yun Feng yang mempunyai dua bakat itu dan Lianbi meremehkannya. Kemampuanmu hanya segini saja. Sepertinya jenius dari keluarga He benar-benar telah berubah menjadi sampah. Lianbi masih bisa berbicara. Katanya di jalan kultivasi ada banyak jenius yang tak terbatas jumlahnya. Walaupun Yun Feng mengalahkannya di sini dan hari ini, dia yakin di masa depan Yun Feng tidak akan lebih dari batu pijakan orang lain. Yun Feng yang mendengar omong kosong itu tertawa. Kalau kau kalah, terima saja. Kau tidak perlu beromong kosong seperti itu. Yun Feng berjalan melewati He Lianbi dan segera masuk ke dalam gua. Dia juga mengingatkan, keluarga Yun adalah keluarga yang terkuat di Mohai Base. Mereka punya seseorang di ranah King level. Di depan kekuatan absolut itu, Yun Feng yakin tidak akan ada orang yang berani mengganggu keluarga Yun. Setelah Yun Feng mengalahkan He Lianbi, tampak He Lianbi yang terbaring sekarat di bawah pohon yang kebetulan juga sudah mati. Dia sudah bisa melihat akhir hidupnya semakin dekat. Saat itu tiba-tiba saja ada Yetian di depannya. Yetian bertanya, "Senior, apakah kau tidak apa-apa?" He Lianbi yang sekarat langsung kaget dan bangun. Dia bertanya siapa Yetian ini. Yetian tidak menjawabnya. Dia mengeluarkan sebuah botol yang berisi cairan penyembuh. Tidak peduli siapa aku, senior, tolong ambil ramuan penyembuh ini. Seharusnya ini bisa memulihkan lukamu. Lianbi tidak mengambilnya, karena dia sendiri sudah tahu kalau tidak ada gunanya lagi. Serangan Yun Feng sudah menghancurkan organ dalamnya, dan Lianbi sudah tidak akan bisa selamat. Lianbi bertanya, apakah Yetian kemari karena Vital Energy Stone Vein juga? Yetian menjawab, itu benar. Lianbi tersenyum, ternyata benar. Tujuannya adalah harta paling langka di tempat ini. Yetian tahu pasti ada misteri di balik Vital Energy Stone ini. Kalau tidak, kenapa Lianbi yang seharusnya sudah selesai menambangnya dari tadi? Bukannya malah menambang, dia malah ada di depan gua dan melawan Yun Feng. Lianbi membenarkan perkiraan Yetian. Kata Lianbi, di dalam sana ada beast tingkat puncak yang menjaga tambang Vital Energy Stone. Dari bentuknya seperti cacing raksasa dengan gigi tajam.
Bis tingkat puncak ini menggali banyak sekali lubang di tanah dan menciptakan sebuah gua tanpa batas. Sekali seseorang masuk, dia pasti langsung tersesat. Kata Helian B, hanya bis Golden Red yang mempunyai bakat mencari harta karun, yang bisa menemukan lokasi pasti dari Vital Energy Stone Vein ini. Tapi Purple Golden Red adalah hewan yang sangat langka. Bahkan Helian B sudah mencari hewan ini selama 10 tahun hidupnya di Secret Realm ini dan tidak juga menemukannya. Jadi Helian B sepertinya ini sudah masuk ke dalam Secret Realm 10 tahun yang lalu dan juga tidak mendapatkan harta karun yang langka. Kenapa kok nggak keluar selama 10 tahun? Karena sekali dibuka, Secret Realm ini akan bertahan selama 1 bulan. Dan kalau tidak segera keluar dalam 1 bulan itu, Secret Realm akan tertutup dan terbuka lagi dalam 10 tahun. Oke, lanjut. Yetian mengeluarkan dengan bangganya hewan peliharaan barunya yang diberi nama Xiaozi atau Purple Golden Red yang selama 10 tahun dicari oleh Helian B. Helian B langsung melotot kaget melihat tikus ungu dengan santainya berada di tangan Yetian. Dia langsung tahu kalau itu adalah Purple Golden Red. Bagaimana bisa itu ada di sini? Saking kagetnya dia sampai batuk-batuk. Yetian khawatir melihat Helian B yang tubuhnya semakin parah. Helian B tertawa tidak percaya. Pemuda di depannya ini berhasil menundukkan Purple Golden Red itu dan bahkan membuat kontrak jiwa dengannya. Xiaozi melompat ke kaki Helian B. Helian B senang melihatnya. Dia tidak menyangka akan melihat hewan langka ini sebelum kematiannya. Helian B mencoba menyentuh Xiaozi. Tiba-tiba Helian B merasa bodoh karena dia memilih bertahan hidup di Secret Realm ini selama 10 tahun. Tangan Helian B terjatuh dan perkataannya berhenti. Di dalam hati yang terdalam, Helian B sangat senang. Ini adalah anugerah yang luar biasa. Helian B menutup matanya, dan itu juga menutup hidupnya untuk selamanya. Yetian hanya bisa memanggil senior di depannya itu. Yang Yetian sudah tahu kalau Helian B sudah wafat. Sementara itu di dalam gua terlihat Yun Feng yang langsung kaget dan bingung. Bagaimana bisa ada sangat banyak gua di sini? Di depannya terlihat banyak sekali lubang besar yang sepertinya terbentuk secara tidak alami. Yun Feng yang tidak tahu apa-apa langsung melompat masuk. Lupakan saja, aku hanya perlu memilih salah satunya. Dia memilih lubang yang paling bawah dan segera masuk ke dalamnya, tanpa dia tahu apa yang akan menantinya di situ. Sementara itu, Yetian yang masih ada di luar gua. Hujan turun menemani Yetian untuk membuat kuburan sederhana bagi Helian B. Senior, tolong tinggal di sini dan istirahatlah dengan tenang. Kuburan itu terbuat dari batu-batu di sana dan Yetian menancapkan tongkat sihir Helian B sebagai penanda. Yetian terdiam melihat makam Helian B yang dia buat. Oke, kita balik lagi ke dalam gua. Terlihat Yun Feng yang sedang berjalan santai. Dia kembali dibuat bingung dan karena menemukan jalan bercabang lainnya. Melihat itu, Yun Feng semakin bingung dan kesal. Tapi saat itu tanah yang dia pijak bergetar hebat, seperti gempa. Tanah yang dia injak ini mulai retak dan sepertinya ada sesuatu yang akan muncul dari bawah. Dan ternyata benar, ada bis yang diceritakan oleh Helian B. Itu muncul dari bawah tanah dan mencoba menerkam Yun Feng. Yun Feng dengan refleks melompat untuk tidak terkena serangannya. Yun Feng berhasil mendarat dan melihat bis apa yang keluar. Itu sangat besar dan menakutkan. Yun Feng sangat kaget melihat adanya bis tingkat puncak yang muncul di sini. Intelijen keluarga Yun tidak pernah memberinya informasi mengenai keberadaan bis tingkat puncak ini berada di dalam Secret Realm ini. Cacing besar itu tampak mengumpulkan energi di mulutnya. Hal itu membuat Yun Feng langsung fokus dan waspada serangan apa yang akan digunakan. Kita lihat lagi apa yang Yetian lakukan.
tampak Yetian sudah berada di dalam gua dan juga merasakan gempa kecil di dalam gua itu. Yetian tahu kalau itu adalah kemunculan bis tingkat puncak yang diceritakan He Lianbi. Yetian tersenyum. Kalau begitu, coba tes dia untukku, keluarga Yun. Yetian sudah di depan jalan bercabang. Dia meminta Xiaozi menemukan jalannya dan akan menyerahkan masalah itu ke dirinya. Xiaozi menjawab, siap, Master. Dia turun dari pundak Yetian dan mulai memeriksa ke semua lubang di sana. Xiaozi tampaknya menggunakan bakat pencari harta karunnya, dan Xiaozi cukup kesulitan. Yetian mengira itu karena terlalu banyaknya gua yang dibuat bis tingkat puncak ini, dan itu mengganggu persepsi Xiaozi. Tapi akhirnya Xiaozi berhasil menemukan jalannya. Dia sudah memberitahu itu ke Yetian, kalau jalan inilah yang benar. Yetian sangat senang, itu cepat sekali. Jalan itu ada di tanah dan menuju ke bawah tanah. Yetian menuju ke sana dan melihat adanya sungai bawah tanah. Gua-gua ini hanya untuk membingungkan persepsi orang yang masuk. Tapi jalan masuk yang asli sebenarnya ada di bawah sini. Kalau tidak ada purple golden red, maka akan sangat mudah bagi seseorang untuk tertipu oleh gua-gua yang dibuat oleh bis tingkat puncak itu. Yetian mencoba air di sana yang setelah dia sentuh, itu tidak berbahaya. Ayo turun, Xiaozi. Yetian dan Xiaozi sudah melompat turun dan menyelam ke dalam sungai bawah tanah. Yetian melihat ke sekitar dan akhirnya menemukan sebuah jalan yang dia yakini itu seharusnya ada di sana. Yetian sudah masuk ke dalam gua itu yang berada di bawah air. Oke, sementara itu Yun Feng, tampak pedang kebanggaannya patah menjadi dua. Yun Feng menghela nafas pasrah. Dia sudah babak belur dan mengakui kalau dia bukanlah tandingan dari bis tersebut. Yun Feng berdiri. Tak kusangka, monster ini sangat kuat. Dia bersiap bertarung lagi. Lawannya masih tampak sehat dan kalau dilihat bayangan di belakang monster ini, tubuhnya ini mempunyai banyak kaki seperti kelabang. Yun Feng mengeluarkan sesuatu yang berbentuk bola kecil. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain menggunakan ini. Senjata sihir tingkat atas. Yun Feng sudah mengaktifkan senjata sihir itu. Dia tertawa senang, rasakanlah kekuatan King level. Bis tingkat puncak sudah menyiapkan bola energi lagi dan sudah siap dia tembakan. Wind type monster piercing step. Dari senjata sihir, muncul serangan bertipe angin yang punya kekuatan tusukan kuat. Dan serangan itu dengan mudah melubangi tubuh bis tingkat puncak. Bahkan serangan step itu sampai menjebol gua. Akibat serangan King level dari Yun Feng, membuat gua di sana mulai hancur. Yetian yang masih menyelam menemukan jalan. Setelah diberitahu Xiaozi kalau tempat ini akan runtuh, Yetian merasakan gelombang energi yang sangat kuat. Tapi dia tahu ini bukanlah kekuatan dari orang dari keluarga Yun itu atau Yun Feng. Dan Yetian yakin ada yang aneh. Yetian akan meningkatkan kecepatannya dan segera menggunakan bakat kecepatan untuk menyelam ke dalam lebih cepat. Kita balik ke Yun Feng yang sudah berhasil mengalahkan bis tingkat puncak. Setelah itu tampak ada api biru dan ungu yang menyebar ke tubuh bis tingkat puncak dan membakarnya. Yun Feng masih hidup. Untung saja dia diberikan senjata darurat dari keluarganya. Kalau tidak, Yun Feng pasti akan kerepotan. Yun Feng yang masih punya semangat mulai penasaran di mana Vital Energy Stone Vein yang dia cari sekarang. Sementara itu, Yetian sudah melihat jalan keluarnya dan dengan cepat segera melompat ke atas sana. Dan dia sudah sampai di sebuah tempat yang seperti bangunan di bawah tanah. Setelah sampai di sana, Xiaozi bilang, "Master, lihatlah ke sana." Di hadapannya banyak sekali kristal Vital Energy Stone yang siap ditambang. Yetian kaget, ternyata itu banyak sekali. Entah di bawah atau yang ada di atas ruangan itu. Itu lebih banyak dari yang dia kira. Yetian tersenyum senang. Aku akan mengambil semuanya, keluarga Yun.
Yetian berjalan ke kristal paling dekat dan akan memulainya dari sini. Xiaozi mengatakan Vital Energy Stone Vein sangat keras, jadi berhati-hatilah saat menambangnya. Yetian mengeluarkan pickaxe yang entah sejak kapan Yetian mempunyainya. Yetian juga menggunakan bakat kekuatannya untuk menambang kristal tersebut. Dan satu pukulan dari Yetian berhasil memotong pucuk kristal tersebut. Yetian meminta bantuan Xiaozi untuk mengumpulkan tumpukan batu itu yang sudah dia tambang. Yetian akan mengumpulkannya ke dalam inventorinya nanti. Xiaozi menuruti masternya dan mulai mendorong kristal itu. Tapi saat itu Xiaozi menggunakan bakatnya sekali lagi dan mulai bergerak menjauh dari sana. Yetian bertanya mau kemana. Xiaozi meminta si tuannya itu mengikutinya. Dia menemukan sesuatu yang sangat penting. Yetian berlari mengikutinya, sesuatu yang penting. Bukannya benda yang paling berharga di sini adalah Vital Energy Stone ini. Xiaozi mencium harta karun yang mungkin harta karun tingkat legendaris. Beberapa saat kemudian di tempat yang punya banyak sekali pilar, Yetian dituntun Xiaozi menuju ke sebuah tempat yang ada altar dan di atasnya ada harta karun legendari. Xiaozi mengatakan ini adalah inti vital energi dan semua vital energi Stone Vein di sini tercipta dari harta di depannya. Itu adalah harta karun paling berharga di Secret Realm ini. Yetian sangat kaget. Dia melihat harta karun paling berharga berkat Xiaozi. Xiaozi yakin harta itu bisa membantu pemiliknya untuk naik ke tingkat King level. Harta ini berbentuk kristal yang punya warna dominan ungu. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.